Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi sama gue, Nita Bercerita. Untuk kalian yang belum tahu, Nita Bercerita adalah vlog gue tentang kehidupan gue selama di Melbourne, Australia. Karena kebetulan gue lagi tinggal di sini. Dan kalau kamu udah nonton video-video gue sebelumnya, ada video bersama Mbak Nena Mawarsari selaku psikolog gue dulu waktu di Bali. Kita ngomongin tentang toxic relationship. Nah, di kesempatan kali ini, aku sama Mbak Nena kolaborasi lagi dan kita akan bicara tentang toxic positivity. Nah, buat kamu yang belum tahu apaan sih toxic positivity atau mungkin belum pernah dengar tentang itu, cus nonton sampai habis ya. Ini dia pembincanganku dengan Mbak Nena. Hai Mbak Nena, apa kabar? Udara panas nih di Bali, tapi hati kita harus tetap adem ya. Banyak yang komplain gak Mbak Nene? Gara-gara panas. Kita gimana di sana? Aku alhamdulillah baik. Di sini juga cuacanya aneh. Kemarin panas banget 34 derajat. Terus hari ini hujan. Dingin. Wah, lagi nggak nentu. Iya, kalau di sini kayak 4 musim dalam sehari sebutannya. Kita bahas apa nih hari ini? Bahas ya, ada kelihatan di belakangku ada toxic positivity. Jadi kita waktu itu pernah ngobrol tentang toxic relationship kan, Mbak Nen, masih inget kan? Terus aku kepikiran untuk bikin lanjutannya tentang toxic positivity karena kan akhir-akhir ini kayaknya banyak orang yang saking nggak mau membikin down orang lain tuh selalu berkata positif. Jadi jatuhnya malah ke toxic positivity gitu kalau aku baca. Nah, cuma kalau baca-baca kan kayaknya kurang valid ya. Langsung aku mau tanya ke ahlinya. Gimana tuh Mbak Nen? Kalau dari Mbak Nen sendiri, apaan sih Mbak Nen toxic positivity itu? Ya, toxic positivity itu kalau dilihat dari artinya gitu kan, tindakan positif yang sebenarnya bikin beracun kan gitu. Nggak selalu hal-hal yang kita hadapi dengan sikap positif itu membawa dampak yang baik pada kita. Satu, pada dasarnya kita ini manusia yang punya rasa. Jadi boleh-boleh aja dong kalau kita ngerasain semua rasa sama kayak lidah yang ngerasain asin, asam, pahit, kemudian rasa manis. Hati dan pikiran kita pun juga, kenapa kita nggak izinkan untuk ngerasain pahit, kecut, cuman mau manis-manisnya doang gitu. Nah, jadi toxic positivity itu adalah suatu cara yang biasanya dilakukan seseorang untuk menghadapi masalah dari sisi positifnya aja, itu. Oh, oke. Jadi dia kayak ignore hal-hal negatif yang sebenarnya ada di sana, cuma dia kayak nggak terima kenyataan gitu, lebih ke situ ya Mbak Nene ya. Nah, tapi kalau misalnya itu apa sih bedanya sama suportif? Karena kan sebagian orang ada yang berkata yang baik untuk mensupport temannya gitu Kak. Apakah itu termasuk dengan toxic positivity atau sebenarnya masuk ke golongan yang teman suportif? Ya, ya sebenarnya kita juga nggak bisa bilang bahwa semua kata-kata positif itu jadi toksik ya, Nit. Apapun dalam bentuk yang berlebihan akan jadi beracun kan. Ya kebanyakan makan sambal ya beracun, kebanyakan makan gula ya beracun gitu kan. Nah, kalau pada kadar yang seimbang, sebenarnya kata-kata positif itu ya sah-sah aja nih, nggak apa-apa, kita memotivasi seseorang tuh nggak apa-apa. Nah, mungkin Mbak Nena beri contoh dulu deh, kata-kata positif toksik itu kayak gini, ada yang lebih menderita dari kamu loh. Atau yang kedua misalnya, ambil hikmahnya aja, kamu harus banyak bersyukur. Kemudian misalnya kamu harus baik-baik saja ya. Itu sering tuh yang kayak gitu Mbak Nen. Nah, seolah-olah bahwa setiap permasalahan yang datang kalau dikasih kata positif itu bakal selesai gitu aja. Ini bahaya loh. Ya, iya. Kayak setelah di support udah selesai gitu masalahnya. Jadi dia tidak terpikir untuk mencari inti masalah yang dihadapi gitu ya Mbak Nen. Tepatnya dia nggak bertumbuh dari masalah atau nggak bertumbuh dari luka gitu. Oke, jadi dia bukan sembuh tapi kayak sembunyi gitu ya? Ya, sama kayak orang sakit gigi cuma ditempel koyo. Bukan itu sumbernya. Ya. Itu cuma mengalihkan
rasa itu, si sakit gigi itu cuma mengalihkan rasa dengan rasa dinginnya koyo itu, tapi sebenarnya sumber masalahnya nggak tertanganin, yaitu giginya yang sakit. Harusnya kita berani menghadapi semua rasa. Aku iya lagi cemas, aku iya lagi insecure, aku iya lagi cemburu, aku iya lagi sedih, aku iya lagi capek. Nah, dengan kita berfokus terhadap perasaan itu, sehingga kita bisa menerima bahwa saat ini kita sedang dipulihkan, kita sedang bertumbuh, kita sedang menuju ke perbaikan. Contoh gini nih, Mbak Nena datang ke dokter, penyakit dalam misalnya. Terus dokternya tanya, kamu sakit apa? Enggak, saya sehat-sehat aja. Semua pasti akan berlalu, dok. Dokternya kagak akan bikinin resep nih. Kamu sakit perut, Nen? Iya. Terus kamu makan apa tadi? Saya nggak berani bilang, yang penting syukuri aja saya bisa makan. Dokternya nggak bakal kasih obat. Tapi kalau misalnya Mbak Nina mengakui, ya dok saya kebanyakan kopi hari ini. Oke, kamu mah kasih resepnya obat gastritis. Dok saya kebanyakan makan sambal, yang dikasih obat diare. Dok saya kebanyakan makan nasi. Dok saya kebanyakan ini apa namanya, misalnya makan sesuatu yang udah agak lama. Yaitu obat yang keracunan misalnya yang dikasih. Orang jadi tahu dan kita dengan menerima rasa sakit, berarti kita mengizinkan diri kita pulih. Nah, bedanya sama orang yang toxic positivity itu, dia ingin memberikan inspirasi pada orang lain bahwa aku harus tegar demi anak-anak, aku harus kuat demi keluargaku, aku nggak boleh kelihatan lemah di depan teman-temanku. Dengan kita ignore semua perasaan kita itu, sehingga satu yang terjadi adalah kita jadi bingung sama diri sendiri ini maunya apa. Kemudian kita sulit menggambarkan perasaan kita, karena saking seringnya positif. Udah, kalau setiap ada masalah pakai berdoa aja. Iya, selain berdoa, kita juga harus mencari jalan keluarnya dan mencari solusi supaya keluar dari situasi ini, bukan hanya minta pertolongan dari Tuhan saja. Tuhan juga mau kita berusaha, kan gitu. Benar-benar, berarti itu termasuk dari dampak-dampak si toxic positivity ini ya. Jadi dia tuh bingung untuk mengekspresikan perasaannya karena biasanya enggak kok, baik-baik aja, enggak kok, aku akan baik-baik saja, ini hanya cobaan gitu. Iya, ntar lagi juga beres biar waktu yang menyembuhkan. Iya, selama waktu menyembuhkan juga harus ada upaya, harus juga ada move, harus juga ada insight yang muncul dari situasi ini gitu loh. Bukan cuma nunggu waktu yang nyembuhin gitu. Oke. Nah, cuma kan karena akhir-akhir ini orang-orang jadi kayak aware juga tentang kesehatan mental dan tentang gimana sih kita menyampaikan perasaan kita gitu terhadap orang terdekat. Tapi kan ada beberapa orang yang kalau ngasih pendapat tuh kayak gamblang gitu, nyablak kan bahasa kitanya. Nah, dia jadi takut nih karena banyak kayak nggak boleh ngomong terlalu seperti ini, menyakiti perasaan orang lain, nanti bisa depresi misalnya. Jatuhlah dia menjadi si toxic positivity karena dia takut berkata gamblang. Jadi sebenarnya tuh harusnya kayak gimana sih Mbak yang benarnya? Apakah emang bahaya kita kalau ngomong apa adanya, nggak kefilter gitu? Ya enggak sih. Jadi sebenarnya nggak ada pakemnya, kita harus gimana. Seperti Mbak Rena bilang tuh semuanya dalam batas keseimbangan. Misalnya gini, ya nggak apa-apa ya kamu lagi sedih, ya udah kalau kamu lagi sedih kamu cerita aku dengerin deh. Itu udah bukan judgement aja, kita cuman udah memberikan waktu buat dia mengeluarkan apa yang dia bilang. Nanti kalau udah lega, kita pikirin deh jalan keluarnya. Menurut kamu yang mana yang lebih penting untuk kesehatan mentalmu? Kamu putusin dia atau kamu jalan? Jadi nggak kita berusaha, kamu harusnya beruntung loh udah nikah. Meskipun kamu digampar-gampar nggak apa-apa loh. Itu kan positif toksik ya. Kamu harus kuat demi anak-anak kamu. Ya iya udah bonyok dipukulin, disuruh harus kuat demi anak-anak gitu. Jadi ya sebenarnya dengerin aja dulu. Kamu masih mending dipukulin, aku udah dijedotin, aku masih kuat. Gitu kan. Jadi kita nggak harus kuat demi siapa-siapa, kita harus bisa memprioritaskan ini baik nggak untuk kehidupan kita selanjutnya gitu. Kemudian, nah positif toxic ini
Misalnya gini, ketika dia mengharuskan dirinya tegar, kuat, tangguh, ketika itu nggak terpenuhi, jatuhnya adalah dia merasa menjadi manusia yang gagal kan. Karena keharusan-keharusan yang dia buat sendiri, dia pusing-pusing sendiri, nggak bisa jalanin sendiri. Tapi kalau kita memberi waktu kepada diri kita, oke, saya patah hati, saya izinkan diri saya merasa cemburu, insecure, marah. Dengan kita mengizinkan itu, perlahan-lahan kita pulih seperti luka. Ini Mbak Nena lagi luka nih. Seperti kita luka kulit gitu ya, kita memberi waktu dia untuk berproses menjadi dari yang berdarah, menjadi setengah kering, kemudian mengelupas, dan akhirnya tinggal bekas dan hilang. Ya seperti itu, kita mengizinkan luka itu ada, ya nggak apa-apa gitu. Jadi Dan nggak perlu validasi bahwa nggak perlu validasi orang lain lagi gitu. kuncinya di diri kita tetap ya Mbak ya, kayak kita memang harus pertama mungkin banyak yang nggak menerima untuk dia butuh pertolongan. Kayak banyak orang yang nggak menerima dirinya bahwa aku memang butuh ketemu orang lain gitu untuk cerita ini ke psikolog, karena banyak yang masih gimana ya, kurang percaya atau dibilangnya kamu pergi ke psikolog kamu nggak percaya Tuhan atau iman kamu nggak kuat seperti itu kan. Kayak kita jadi kadang susah ngebedain mana yang beneran temen yang memang suportif atau temen yang diem-diem di belakang pengen toxic gitu buat kita gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan konten yang keren Nita buat ini, orang jadi yang menyimak jadi open, oke. Kata-kata yang seperti ini nggak selalu bikin dampak yang baik. Semua harus dalam batas keseimbangan. Itu seperti yang contoh Mbak Nena bilang tadi. Kamu harusnya bersyukur, ada banyak yang lebih menderita dari kamu. Ambil hikmahnya, kemudian harus kuat, kemudian ini kamu kurang iman, banyak-banyak bersyukur, dan lain sebagainya, biar waktu yang menyembuhkan, dan lain sebagainya, itu nggak bikin jiwa kita bertumbuh. Tapi dengan kita bisa melihat bahwa kita sedang sedih, menerima semua perasaan kita itu dengan baik, mengelola dengan baik, menyampaikan pada orang yang tepat, nah itu bukti kita cinta pada diri kita sendiri. Oke, jadi kalau untuk menyikapi nih situasi ini nih, kita ternyata setelah nonton ini kamu sadar punya teman toxic positivity gitu ya. Terus untuk menyikapi situasi yang sedang dihadapi ini baiknya next step-nya gimana Mbak Nena? Ada sarannya? Ya, kita nggak bisa kontrol dan nggak bisa pilih orang lain akan bereaksi apa terhadap curhatan kita. Syukur-syukur kalau yang dicurhatin itu punya empati yang baik dan kemudian tidak menjudge dan bikin kita ngerasa nyaman. Tapi ketika kita salah nih, aduh apes deh gue salah ngobrol nih kayak sama orang ini gitu. Kita punya pilihan untuk nggak terima itu. Kita punya pilihan untuk ya lebih mempercayai bahwa kita punya cara untuk bisa keluar dari situasi ini. Jadi ya kalau misalkan saran itu dirasa tambah bikin nggak nyaman, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah dipikirin, nggak usah diikutin, ya nggak apa-apa. Ya, apalagi kalau untuk Bali ya, tinggal langsung datang aja ke Denpasar Health Center. Health Center gitu. Ya, jadi kamu punya pilihan, gitu. Punya pilihan untuk mau terima itu atau enggak. Kalau emang berasa nggak nyaman, kayak karena toh juga orang-orang yang kita curhatin, yang kita kasih cerita juga punya problemnya masing-masing, sehingga cara pandang mereka nggak selalu netral kan. Karena mereka kadang mungkin nggak sadar kalau yang dia ucapkan itu ternyata toksik gitu, ternyata nggak seharusnya kamu lebih baik tidak mengucapkan itu gitu kan, mungkin. Ya apalagi kayak nyangkut-nyangkut misalnya ini karena kamu dosa terdahulu, udah gua depresi, dibilang berdosa lagi. Ya. Bilang kurang iman. Iya, jadi tambah down lagi gitu. Padahal nggak ada itu depresi kan, nanti kita bahas ya tentang spesifik tentang depresi. Depresi nggak selalu karena tentang iman, itu juga ada masalah hormonal, masalah psikodinamika dia dalam fase pertumbuhan hidupnya dia gitu. Ini aku langsung catat ya, berarti next time kita bicara tentang depresi. Ya, tentang misalnya ide-ide untuk mati segala macam, kita perlu bahas itu secara ringan deh. Iya, kayaknya. Neta bercerita nih. Ya? Keren Neta bercerita nih. Makasih loh Mbak Nena udah bantuin aku terus, udah dukung aku terus, udah membantu aku. Kita lagi bantu. Kenapa kita lagi bantu banyak orang sih, Nit?
Amin, karena kan ya aku juga pernah berada di posisi itu ya Mbak Nen, sampai akhirnya ketemu Mbak Nena, dan sekarang berpikir gimana caranya orang-orang aware untuk mencintai diri sendiri gitu, untuk menerima keadaan diri sendiri, itu yang paling susah sih kayaknya Mbak Nen, orang-orang pada nggak percaya bahwa mereka butuh bantuan sebenarnya. Ya. Terima kasih banyak Mbak Nen. Sampai ketemu Ya. lagi di kolaborasi selanjutnya. Aku akan gangguin Mbak Nena terus. Boleh kasih kata penutup nggak buat toxic positivity Boleh, ini? boleh banget. Silakan Mbak Nena, kasih kata-kata mutiara. Telinga yang mendengar itu lebih berarti daripada 1000 nasihat. Jadi kalau kamu misalnya nggak punya nasihat yang cukup baik buat orang, mending buat dengerin aja, itu udah sangat berarti banget. Iya benar. Kadang orang cuma butuh didengerin ya Mbak Nen. Dan mendengarkan itu beda tipis dengan cinta. Karena kalau nggak ada mendengarkan, sebenarnya nggak ada cinta di situ. Jadi kalau kamu punya kemampuan yang baik buat mendengarkan, berarti kamu sudah mencintai orang itu. Benar. Karena Gitu. yang paling sulit adalah mendengarkan. Gini masih bisa bikin quote ya. Padahal dikejar-kejar klien nyambung terus, aku nyelip. Apa sih Angga buat Nita? Oh, makasih banget Mbak Nena. Mbak Nena adalah orang pertama yang meyakinkan aku untuk sembuh. Ya, Nita yang keren. Thank you so much. Sampai ketemu lagi. Nah, semangat terus ya. Sehat-sehat selalu di sana. Salam untuk semua. Oke. Mbak Nena. Nah, itu tadi pembicaraan aku sama Mbak Nena, kebut-kebutan. Karena Mbak Nena memang jadwalnya padat banget guys. Di Bali jangan lupa kalau misalnya kamu memang tinggal di Bali dan sekitarnya, kamu bisa langsung cek ke Denpasar Mental Health Center. Nah, di situ nanti aku cantumin juga di informasi ya. Itu adalah tempat aku pertama kali menemui psikolog dan juga psikiater saat aku masih tinggal di Bali. Dan Mbak Nena adalah psikolog pertamaku dan juga sudah berteman udah berapa tahun nih berarti? Kayak setahunan lebih ya. Jadi udah kayak temen dekat karena kita tahu dan kita berbagi apa saja yang bisa membuat kita menjadi pribadi lebih baik lagi. Dan kalau misalnya kamu punya pertanyaan atau ide-ide untuk vlog selanjutnya, jangan lupa langsung komen di bawah. Dan yang belum subscribe, ayo, sekarang waktunya kamu untuk subscribe dan like. Kalau kamu memang suka dengan video ini, kalau nggak suka kasih tahu aku bagian mananya, biar nanti aku bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Thank you so much for watching guys. Kali ini kita bercerita pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.